Dalam penulisan sebuah cerita, terutama untuk cerita yang menghibur, tokoh ini sebenarnya jarang sekali aku buat, atau setidaknya lebih sering aku hindari. Tetapi teman-teman bisa tahu bahwa Hyosoka yang sedang ingin kita bahas ini ternyata punya peran yang penting di dalam plot dari cerita Hunter x Hunter. Apakah hanya Hyosoka? Sebenarnya tidak, teman-teman. Tetapi Hyosoka yang punya peran paling aneh dan paling unik dibandingkan tokoh-tokoh lain yang memiliki kemiripan dengannya. Siapa aja? Kita akan bahas di video kali ini tentang storytelling menciptakan karakter seperti Hyosoka. Teman-teman tahu karakter yang pertama yang mirip dengan Hyosoka adalah Joker. Jelas ya, Joker punya pakaian yang mirip dengan Hyosoka. Ibarat kartu remi, yang mana ada kartu-kartu yang dari King, Queen, Jack, ya kan? Dan ada satu kartu yang disebut dengan Joker. Joker memiliki sifat yaitu trickster. Sifat yang mana dia punya motivasi sendiri seakan-akan dia tidak nurut sama penulisnya. Maka dari itu, Joker di dalam cerita Batman dan juga Hyosoka dalam cerita Hunter x Hunter merupakan trickster yang menciptakan chaos atau kerusakan di dalam plot, tetapi orang suka dengan mereka. Kemudian selain Joker yang ada di dalam cerita Batman, ada siapa lagi nih? Trickster yang bisa kita bahas, yaitu Loki. Dalam cerita Marvel, Loki juga sama. Punya motivasi dan keinginan yang tidak akan bisa ditebak. Karena banyak yang menganggap dia itu anti-hero. Walaupun sebenarnya dia adalah trickster. Apa sih bedanya? Bedanya adalah kalau anti-hero, dia memberantas kejahatan, tetapi dia punya moral yang salah. Biasanya moral-moral yang sifatnya pribadi. Kalau trickster, itu benar-benar ngawur aja. Kita naruh dia di sebuah cerita agar dia bertindak mengacaukan cerita itu sendiri. Kadang-kadang muncul di hadapan protagonis atau tokoh utama, seperti Kurapika. Tujuannya untuk membantu Kurapika mengalahkan Gen Eriodan dengan membocorkan rahasia Gen Eriodan. Ternyata ujung-ujungnya dia malah muncul untuk melawan Krollo di akhir di balon udara dan membuat Kurapika marah. Nggak jelas, dia tuh sebenarnya mau membantu Kurapika atau sebenarnya mau menghalangi tujuan Kurapika, itu nggak jelas. Dia punya motivasinya sendiri. Di dalam cerita Hunter x Hunter kita sudah tahu itu bahwa ternyata Hyosoka awalnya adalah sebagai antagonis, terutama untuk Gon. Waktu mendapatkan kartu ujian Hunter, kan Gon harus mencuri nomor dari Hyosoka. Disitulah Hyosoka berperan sebagai antagonis. Tokoh antagonis tidak selalu jahat, tetapi dia harus punya tugas untuk menghalangi Gon atau tokoh protagonis mencapai keinginannya. Begitu juga dengan di lantai pertandingan ya, lantai menara, yang mana ternyata Hyosoka termasuk dari Floor Master. Kalau tidak salah sih seperti itu, walaupun Floor Master ini ada banyak orangnya, tetapi yang muncul itu kan baru Hyosoka dan Krollo sendiri. Dan begitu juga Hyosoka waktu menghalangi Gon dan Killua di lantai menara, yang mana dia menghalangi Gon dan Killua menggunakan Nen. Mau tidak mau, Gon dan Killua bertemu dengan gurunya, Pak Wing, dan mereka malah belajar Nen dari Pak Wing itu sendiri. Gitu ya. Jadi adanya Hyosoka sebenarnya tokoh yang itu kalau teman-teman hilangkan aja dari Hunter x Hunter, itu nggak masalah. Serius. Tetapi tokoh ini sebenarnya menjadi juru kunci, bisa juga sebagai wild card atau kartu yang aneh, karena dia bisa muncul dan menyelesaikan masalah yang ada di situ. Sebagai contoh, tentu saya yakin atau aku yakin kalau penulisnya Bapak Togashi itu merasa kebingungan kalau harus terus menciptakan karakter baru untuk Floor Master.
Maka dari itu dimunculkannya Hisoka. Agar orang merasa, oh ternyata Hisoka memang sekuat itu. Kemudian Hisoka dimunculkan kembali waktu Kurapika melawan Gen Eriodan. Kenapa? Karena agar masuk akal aja. Karakter-karakter yang ada di Gen Eriodan cenderung tidak bisa disentuh oleh Kurapika secara logika. Maka dari itu, yang paling aneh adalah saat adanya pesan singkat dan saling menelpon Hisoka dan Kurapika. Itu sebenarnya Hisoka dapat nomornya Kurapika dari mana kan nggak dijelasin. Tetapi di situ dibentuk agar masuk akal. Ada seorang informan yang membocorkan rahasia perusahaan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, sekali lagi teman-teman kalau pengen bikin cerita dan ceritanya pengen tidak bisa ditebak, cobalah untuk mendalami bagaimana sifat Joker. Dia harus punya dua sifat, yaitu ingin menolong dan juga ingin mengacaukan. Artinya, dia tidak boleh memiliki sifat yang terlalu baik atau yang terlalu ingin mengejar tujuannya, protagonis, dan dia juga tidak boleh menjadi antagonis yang terlalu menghalangi tujuan dari protagonis, gitu ya. Bagi teman-teman yang merasa, menarik nih pembahasan dari storytelling kali ini. Iya tentu. Karena sekali lagi teman-teman, kalau kita pengen buat cerita ya cuma dua, protagonis, antagonis. Tetapi kita bisa munculkan satu lagi tokoh seperti Hisoka yang disebut dengan Trickster.